Selamat datang bersama dengan saya Rita Juliana yang akan memandu pada modul ini. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam modul pengantar ekonometri keuangan. Tujuan dari sesi ini adalah agar peserta dapat memahami konsep dasar ekonometrika keuangan dan pentingnya dalam analisis keuangan. Selain itu, peserta akan memahami jenis data keuangan dan bagaimana menganalisisnya menggunakan statistik deskriptif. Peserta juga akan dapat memahami dasar atau basis untuk memahami regresi linear sederhana dalam konteks hubungan variabel keuangan seperti hubungan imbal hasil saham dengan imbal hasil pasar. Tujuan dari modul ini adalah agar peserta dapat memahami dasar-dasar ekonometrika keuangan dan pentingnya dalam bidang keuangan. Adapun capaian pembelajaran pada modul ini adalah mendeskripsikan konsep dasar ekonometrika keuangan dan perannya dalam analisis data keuangan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu ekonomi keuangan. Ekonomi keuangan adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada alokasi sumber daya keuangan, melintasi waktu dan dalam kondisi ketidakpastian. Mempelajari hubungan antara variabel keuangan seperti suku bunga, harga sekuritas, maksudnya seperti harga saham atau harga obligasi, dan juga hasil investasi. Area fokus utama dari ekonomi keuangan adalah misalnya seperti yang pertama penetapan harga aset atau harga investasi dari seorang investor, misalnya seperti mengelola dana, menetapkan kebijakan, dan juga mengevaluasi kinerja keuangan. Yang kedua adalah korporasi perusahaan, yaitu untuk pengambilan keputusan keuangan di dalam entitas sebuah bisnis. Dan juga untuk pasar dan lembaga keuangan, yaitu untuk mempelajari pasar global, instrumen keuangan, dan juga kerangka regulasi. Sehingga selanjutnya kita bisa mendefinisikan apa itu ekonometrika keuangan. Ekonometrika keuangan adalah penerapan metode statistik untuk mengukur dan menyelesaikan masalah keuangan, seperti misalnya sebuah analisis harga sebuah saham, hasil obligasi, alokasi portofolio, dan juga melakukan manajemen risiko. Lalu beberapa fitur utama dari ekonometri keuangan, yang pertama adalah penerapan di dalam keuangan, yaitu untuk mempelajari institusi keuangan, pasar, dan juga keuangan dari sebuah korporasi. Kemudian mengelola data keuangan berfrekuensi tinggi, misalnya seperti return harian, dan juga harga intrahari. Lalu juga bisa untuk melihat hubungan dinamis, yaitu menganalisis dampak satu variabel keuangan terhadap variabel lainnya, dan juga bisa mengidentifikasi tren, ketidakberaturan, dan juga volatilitas di dalam lingkungan keuangan global. Mari kita membahas langkah-langkah untuk membuat sebuah penelitian. Yang pertama, Anda lakukan untuk pemilihan topik. Yang dilakukan adalah harusnya untuk mengidentifikasi dulu tema umum berdasarkan latar belakang dan minat bacaan dari Anda sendiri. Kemudian persempit menjadi pertanyaan penelitian yang spesifik dan juga yang terukur. Misalnya seperti Anda ingin menguji capital asset pricing model, yaitu juga mungkin Anda tertarik untuk menganalisis regulasi dari pasar keuangan. Kemudian setelah memilih topik, yang dilakukan adalah meninjau literatur. Dari ringkasan temuan utama dari penelitian-penelitian terdahulu, itu akan menjadi sebuah kesatuan untuk tinjauan literatur. Jadi menjadi dasar dari Anda untuk melanjutkan penelitian Anda. Kemudian identifikasi kesenjangan atau pertanyaan yang belum terjawab di dalam literatur yang sudah ada. Hal ini untuk menunjukkan apa kontribusi Anda di dalam literatur. Kemudian yang ketiga adalah membahas mengenai metodologi dan data. Pilihlah pendekatan teoritis atau non-teoritis, misalnya mau melakukan pemodelan ekonometrik. Kemudian kumpulkan data yang akurat, yang terkini, dan juga dapat diandalkan. Data yang Anda gunakan harus bisa dipercaya. Kemudian definisikan variabelnya dan juga transformasinya.
Kemudian langkah keempat dari membuat penelitian adalah menganalisis empiris dan juga melakukan diskusi. Estimasikan model Anda dengan menggunakan data yang sudah Anda kumpulkan, dengan model yang sudah, ditentukan juga, lalu interpretasikan dari hasil, regresi tersebut, jika Anda melakukan regresi. Kemudian setelah itu uji hipotesis Anda. Kemudian, jika Anda mampu dan, bisa, lakukanlah robustness check untuk, menilai keandalan dari model Anda. Dan kemudian yang kelima adalah ringkasan dan kesimpulan. Rangkumlah hasil penelitian kalian, hasil penemuan Anda, kemudian highlight kontribusi Anda dan rekomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Karena selalu ada flow di dalam sebuah penelitian. Kemudian jangan lupa sertakan bibliografi atau reference dan juga lampiran-lampiran untuk sebagai bentuk transparasi dari sebuah penelitian. Berikut adalah jurnal-jurnal internasional dalam bidang keuangan. Jurnal-jurnal ini merupakan jurnal top tier yang, umumnya dibaca oleh peneliti-peneliti pada bidang keuangan. Mengapa saya menganjurkan, Anda untuk membaca jurnal-jurnal ini? Tujuannya adalah supaya ketika Anda mencari topik dan mencari, ide penelitian, Anda tidak tertinggal dari, topik-topik yang terbaru, sehingga, ketika Anda menulis, Anda juga semakin melihat bagaimana kontribusi yang Anda dapat berikan kepada literatur. Demikian untuk modul ini, jangan lupa untuk melanjutkan modul selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.